Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari As-Sirah An-Nabawiyah. Kita akan bahas pada malam hari ini tentang kota Madinah dan keutamaannya. Kota Madinah, sebelum Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah dikenal dengan nama Yathrib, ya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. Allah sebutkan dalam Al-Quran perkataan sebagian orang munafik, mereka berkata, wahai penduduk Yathrib, ya pulanglah kalian. Jadi Yathrib ini dulu nama kota Madinah. Setelah Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, maka Nabi mengganti namanya menjadi Thaibah atau Taubah, ya, Thaibah dan Taubah. Al-Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah, beliau berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala sammal Madinata Taubah. Sungguhnya Allah menamakan kota Madinah dengan Taubah. Kemudian Nabi SAW menamakannya dengan Thaibah. Kanu yusammuna al-Madinata Yathrib fasammaha Rasulullah SAW Thaibah. Kata Jabir bin Samurah, dahulu orang-orang menamakan kota Madinah dengan Yathrib dan Nabi menamakannya dengan Thaibah. Jadi kota Madinah, ya, namanya di antaranya Al-Madinah, kemudian apa? Taubah, kemudian apa? Thaibah. Al-Madinah artinya kota. Taubah dan Thaibah diambil dari tib yang artinya baik. Ya, kota yang baik, ya. Oleh kerana seorang penyair berkata, idza lam tatib fi thaybatin 'inda tayyibin, ya, bihi tabatud dunya fa aina tatibu, ya. Kata seorang penyair, jika kau tidak bisa menjadi seorang yang baik di kota Madinah, yang di kota Madinah ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dunia pun menjadi baik, terus mau baik di mana lagi, ya. Kalau di Madinah masih nakal, terus mau baik di mana lagi, ya. Kalau nakal di mana? Jakarta ya wajar, ya. Tapi kalau nakal di Madinah, terus mau baik di mana lagi, ya? Sebab-sebab kebaikan semuanya ada di sana, kemudian Anda masih tidak baik, terus mau baik di mana lagi? Seperti kita katakan, kalau Anda tidak bertobat di bulan Ramadan, terus mau bertobat kapan lagi? Sementara bulan tersebut bulan yang mulia. Artinya, taubah dan thaibah artinya baik. Dalam hadis Nabi SAW melarang menamakan Madinah dengan nama Yathrib, nama yang terdahulu. Kata Nabi SAW, man sammal Madinata Yathriba falyastaghfirillah. Barang siapa yang menamakan kota Madinah dengan Yathrib, maka ya hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiya Taubah. Sungguhnya Madinah, ya, namanya Taubah dan namanya Taubah, ya. Jadi nama yang syar'i Al-Madinah, kemudian Taubah dan Thaibah. Adapun Yathrib diambil dari Saraba atau Tathrib yang artinya itu pencelaan, ya. Tathrib artinya pencelaan, taubih. Oleh karenanya maknanya buruk secara bahasa, maka Nabi tidak suka kota yang beliau cintai, kota Madinah, dinamakan dengan nama yang buruk. Sampai beliau mengatakan, barang siapa yang menamakan Madinah dengan Yathrib, maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Aku diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke suatu negeri yang memakan negeri-negeri yang lain. Ini isyarat bahwasanya waktu itu Nabi belum berhijrah. Nabi berkata, aku diperintahkan untuk berhijrah ke suatu negeri yang akan memakan negeri-negeri yang lain. Maksudnya akan tegak negeri di situ, negara di situ, kemudian akan menguasai daerah-daerah sekitarnya. Yaquluna Yathrib, mereka menamakannya Yathrib, wa hiyal Madinah, padahal dia adalah Madinah. Tanfin nasa kama yanfil kir khabathal hadid. Sungguhnya kota Madinah mengusir orang-orang yang buruk sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karat dari besi. Ya, makanya orang yang buruk tidak akan betah tinggal di kota Madinah. Dia akan terusir suatu saat dari kota Madinah. Adapun keutamaan kota Madinah,
ya, maka sangat banyak. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, "Wa qad syarafatil Madinatu bi hijratihi ilaiha." Sungguh kota Madinah menjadi mulia dengan berhijrahnya Nabi kepada kota tersebut. Wa sarat kahfan li auliyaillah. Jadilah kota Madinah sebagai tempat naungan untuk wali-wali Allah wa ibadihi salihin, dan juga hamba-hamba yang saleh. Wa maqilan wa hisnan mani'an lil muslimin, dan juga menjadi tempat markas benteng bagi kaum muslimin. Wa dara hudan lil alamin, dan juga kota yang penuh petunjuk bagi seluruh alam semesta. Di antara keutamaan kota Madinah dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Innal imana la ya'rizu ilal madinati kama ta'rizul hayyatu ila juhriha." Sungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali kepada sarangnya, ya. Dan hadis ini menunjukkan akan keutamaan kota Madinah dan bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ular kalau dia mencari makan, dia keluar dari lubangnya. Kalau ternyata dia takut dengan sesuatu, ya, ada sesuatu yang mengganggunya, dia akan kembali kepada lubangnya. Sebagaimana penjelasan Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dia berkata, "Annaha kama tantasirul hayyatu fi juhriha fi talibi ma ta'ishu bihi fa idza ra'aha syai'un rajat ila juhriha." Ya, ular keluar dari lubangnya mencari makan, kalau dia merasakan sesuatu yang menakutkan, maka dia balik kepada lubangnya. Maka iman pun demikian. Iman akan tersebar dari kota Madinah, ya. Kalau seandainya ada sesuatu yang mengganggu iman tersebut akan kembali ke kota Madinah. Ini dalil bahwasanya kota Madinah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia adalah pusat keimanan. Benar, kota Mekah juga sumber keimanan, tetapi tersebarnya Islam mulainya dari kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah, kemudian terbangun negara Islam. Situlah kemudian Nabi mengutus para sahabat untuk berdakwah ke sana kemari, dan akhirnya jadilah pusat iman di kota Madinah. Makanya disebut dengan Ma'rizul Iman, tempat kembalinya keimanan, tempat kembalinya keimanan. Karenanya para ulama, ya, khilaf tentang mana yang lebih afdal, kota Mekah atau kota Madinah. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang paling afdal adalah kota Mekah. Al-Imam Malik mengatakan tidak, yang paling afdal kota Madinah. Makanya Imam Malik dikenal dengan imam dari hijrah, imam negeri tempat hijrahnya Nabi, yaitu imam kota Madinah, Al-Imam Malik. Al-Imam Malik adalah imam di antara 4 mazhab yang bertempat tinggal di kota Madinah. Imam Abu Hanifah di Irak, kemudian Imam Ahmad di Baghdad, Imam Syafi'i tadinya di Baghdad kemudian ke Mesir, ya. Adapun di kota Madinah, ya, Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Adapun pendapat jumhur bahwasanya kota Mekah lebih afdal, ya, karena Nabi waktu diusir dari kota Mekah, Nabi keluar dengan penuh kesedihan. Beliau berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah azza wa jalla." Nabi berkata kepada kota Mekah, "Wahai kota Mekah, demi Allah, engkau adalah negeri yang terbaik, bumi terbaiknya Allah, dan engkau adalah bumi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minka ma kharajtu." Kalau aku tidak diusir darimu, aku tidak akan keluar darimu. Ya, intinya bahwasanya dalil bahwasanya kota Mekah adalah khairu ardillah, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah adalah kota Mekah. Adapun Imam Malik punya dalil juga yang banyak, kota Madinah lebih utama daripada kota Mekah, ya. Di antaranya Nabi SAW tinggal di kota Madinah, di antaranya dakwah mulai dari kota Madinah, di antaranya sebagian sahabat berdoa agar meninggal di kota Madinah, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di antaranya Nabi SAW kalau iktikaf di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Intinya Madinah lebih afdal menurut Imam Malik. Tapi orang-orang sepakat kalau suruh tinggal di Mekah atau di Madinah, semuanya pada milih tinggal di kota Madinah. Antum tanya sama jamaah haji, jamaah umrah, lebih enak mana? Di Mekah atau di Madinah? Jawaban mereka di mana? Di Madinah, ya. Lebih nyaman, lebih tentram, lebih merasa ada aura keimanan, ya, di kota Madinah. Dan ini pendapat Imam Malik, kota Madinah lebih afdal daripada kota Mekah. Dulu kita waktu masih mahasiswa, kita terkadang berdiskusi, mau iktikaf di mana? Di Mekah atau di Madinah? Oh, di Mekah lebih afdal. Salat sana 100.000 kali lipat. Saya bilang saya lebih senang di Madinah. Nabi iktikafnya di Madinah terus. Ya, intinya terserahlah mau kemana. Cuma cari-cari dalil, ya. Masing-masing punya kelebihan. Mekah punya kelebihan, Madinah punya kelebihan. Tapi kalau ditanya Nabi iktikaf di mana? Jawabannya di mana? Di Madinah.
Baik. Di antara keutamaan kota Madinah, kata Nabi SAW dalam Sahih Muslim, "Man arada ahlal madinati bisu'in, adzabahu Allahu kama yadzubul milah fil ma'." Barang siapa yang menghendaki keburukan bagi penduduk kota Madinah, maka Allah akan membuat dia lebur sebagaimana garam yang lebur di air, ya. Ada yang mengatakan ini dunia, ada yang mengatakan di akhirat kelak, artinya dia akan diadab di akhirat seperti leburnya garam di air. Kemudian juga dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man akhafa ahlal madinati akhafuhu Allahu azza wa jalla." Barang siapa yang menakut-nakuti penduduk kota Madinah, maka Allah akan buat dia takut. Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan atasnya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamati sarfan wala adlan. Allah tidak akan menerima darinya amalan wajibnya maupun amalan sunnahnya, ya. Dan hadis-hadis tentang keutamaan Madinah sangat banyak. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun, ya, ma baina airun wa thawr." Bahwasanya kota Madinah adalah tanah haram dari Jabal Air sampai Jabal Thawr. Jabal Air yaitu jabal yang ada di sekeliling mikot kota Madinah, Dzul Hulaifah, kata orang Bir Ali, di sekitarnya ada gunung-gunung. Nah, kalau antum umrah, antum akan pergi ke mikot tersebut, antum akan lihat ada tugu ditancapkan di gunung-gunung tersebut. Itu tugu batas akhir tanah haram. Setelah tanah haram, tanah halal, boleh berburu dan yang lainnya. Ya, itulah kota Madinah, tanah haramnya. Kemudian ujungnya di mana? Ujungnya sebelah utara, di belakang Jabal Uhud ada jabal kecil, gunung kecil namanya Jabal Thawr. Situ juga kalau antum pergi ke daerah Gunung Uhud, di belakangnya antum akan lihat ada tugu dipancangkan di Jabal Thawr. Itulah kota Madinah dari selatan ke utara. Adapun tanah Mekah dari selatan ke utara di kota Madinah. Adapun dari timur dan barat, maka bainal harratain, dari kumpulan batu hitam di timur dan kumpulan batu hitam di barat, itu seluruhnya namanya lokasi tanah haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Madinatu haramun ma baina airin wa thawr. Faman ahdatha fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wala adlan." Barang siapa yang melakukan kezaliman atau hadatsan, membuat bid'ah di sana, au awa fiha muhditsan, atau melindungi orang berbuat zalim di sana, atau melindungi pelaku bid'ah di sana, maka Allah, ya, maka atas dia laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Dan Allah tidak akan menerima amalan wajibnya dan amalan sunnahnya. Dan ini ancaman yang keras bagi orang yang melakukan kezaliman, melakukan maksiat, ya, maksiat yang tidak biasa di kota Madinah, maka terancam dengan dosa besar, dilaknat oleh Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Bahkan amalan wajibnya tidak diterima dan amalan sunnahnya tidak diterima. Nabi SAW juga bersabda dalam satu hadis, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah, falyamut bil Madinah." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah. Fa inni asfa'u liman mata biha. Sungguhnya aku akan beri syafaat bagi orang yang meninggal di kota Madinah. Karena banyak disebutkan oleh dalam buku tarikh seperti Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibnu Katsir rahimahullah taala, banyak orang-orang saleh dahulu mereka berhaji dan mereka ingin meninggal di kota Madinah dan Allah kabulkan keinginan mereka, ya. Saya sering sampaikan hadis ini kepada para jamaah haji ataupun umrah. Saya bilang, Nabi bersabda, barang siapa yang mampu untuk meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di kota Madinah, karena dia akan dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga bapak-bapak dan ibu meninggal di kota Madinah. Amin. Sekarang enggak dulu, Ustaz, katanya. Nanti masih nawar, ya. Nanti, ya. Sekarang masih senang-senang dulu di dunia, ya. Meninggal sekarang yang dulu, ya. Utang belum lunas. Jadi di sini ada isyarat untuk keutamaan tinggal di kota Madinah. Tinggal di kota Madinah, ya. Karena Nabi mengatakan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah." Barang siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, maksudnya berusaha tinggal di sana. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sabara ala la'waiha, ya, wa shiddatiha." Barang siapa yang bersabar dengan kesulitan hidup di kota Madinah, ya, sulitnya hidup di kota Madinah dengan cuaca yang terkadang panas, terkadang dingin, ya, maka aku akan beri syafaat, ya, baginya. Kuntu syafi'an lahu au syahidan. Aku akan beri syafaat baginya atau menjadi saksi. Kata para ulama, kalau dia orang soleh, maka Nabi akan menjadi saksi baginya. Kalau dia orang melakukan kemaksiatan, maka Nabi akan beri syafaat untuk menutupi
kemaksiatannya. Bagi orang yang berusaha tinggal di kota Madinah. Nabi berkata, Al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun. Sungguhnya kota Madinah lebih baik bagi mereka kalau mereka mengetahui. Maka sungguh indah tinggal di kota Madinah. Namun para sahabat Nabi utus untuk berdakwah di luar kota Madinah kan ada maslahat yang lebih besar. Oleh karenanya banyak sahabat yang akhirnya meninggalkan kota Madinah dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka sangat ingin meninggal di kota Madinah, tetapi ada maslahat yang lebih besar, maslahat dakwah, sehingga mereka akhirnya meninggalkan kota Madinah atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala mengetahui tentang keutamaan meninggal di kota Madinah, maka beliau pun berdoa agar bisa meninggal di kota Madinah. Umar berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku mati syahid dan jadikanlah kematianku di kota Madinah. Dan ini sebagian orang berkata, bagaimana doa Umar bisa terkabulkan? Ingin mati syahid sekalian di kota Madinah. Waktu itu Umar jadi khalifah. Kalau dia ingin mati syahid, harusnya dia keluar dari kota Madinah berjihad, baru mati syahid. Tapi kalau nongkrong di kota Madinah, kemudian mati syahid, bagaimana caranya? Sementara waktu itu Islam dalam kondisi apa? Kuat. Ternyata dikabulkanlah doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, datang Abu Lu'lu' al-Majusi, kemudian menikam Umar radhiyallahu anhu tatkala salat subuh. Tatkala beliau menjadi imam, maka dikabulkanlah doa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, mati syahid dan di mana? Di kota Madinah. Intinya semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di mana? Di kota Madinah, meskipun enggak sekarang ya. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali sampai di kota Madinah, maka kegiatan yang dilakukan oleh Nabi untuk membangun suatu negara di kota Madinah, yang pertama Nabi kerjakan adalah bangun masjid. Inilah asas, fondasi, markas untuk bisa membangun negara yang penuh dengan keberkahan. Maka Nabi fokus kepada pembangunan masjid, ya. Bukan acara hura-hura, bukan kemudian bikin festival, enggak ya. Bikin negara yang berkah, maka dimulai dengan masjid. Maka sebagaimana pernah kita sampaikan, Nabi SAW tiba di kota Madinah, kemudian beliau tinggal di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, onta Nabi SAW yang kemudian menderem di satu lokasi di kota Madinah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, "Da'uha fa innaha ma'murah." Biarkanlah ontaku berjalan. Sungguhnya dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memilih lokasi Masjid Nabawi bukan Nabi. Yang memilih lokasi Masjid Nabawi siapa? Ontanya Nabi atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah kita sampaikan, ontanya menderam, kemudian dia berdiri, berjalan, dia balik lagi ke tempat tersebut. Maka Nabi tahu itulah tempat yang telah dipilih oleh Allah untuk membangun masjid. Ternyata Nabi bertanya-tanya, ternyata tempat tersebut adalah mirbat li tamar li Suhail wa Sahal. Ternyata tempat untuk mengeringkan korma milik dua anak yatim yang namanya Suhail dan Sahal dari Bani Najjar. Ya, dan kedua anak tersebut diayomi oleh As'ad bin Zurarah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW memanggil dua anak yatim tersebut. Maka Nabi ingin membeli tanah tersebut. Apa kata kedua anak yatim tersebut? Bal nahabuhu laka ya Rasulullah. Kami tidak ingin menjualnya Rasulullah. Kami ingin menghadiahkan kepadamu. Maka Rasulullah SAW tidak mau. Rasulullah ingin beli. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW beli tanah tersebut dari kedua anak yatim tadi. Kemudian Nabi bangun masjid. Ini dalil bahwasanya Rasulullah SAW, ya, dan sifat di antara sifat Nabi adalah la yaruddu hadiyah. Rasulullah SAW tidak menolak hadiah. Tetapi tatkala untuk urusan masjid, Nabi ingin berinfak dengan hartanya sendiri, ya. Harusnya Rasulullah SAW bisa, mumpung kamu hadiah, wakaf, insyaAllah masuk surga. Enggak. Tapi Nabi SAW enggak, saya ingin beli, ya. Dalam riwayat kata Nabi SAW, "Thaminuni." Ayo, tawarkan kepadaku tanah tersebut. Nabi ingin bangun masjid dengan apa? Dengan uangnya, ya. Karena kita tahu membangun masjid pahalanya sangat besar. Jadi antara hadis mutawatir adalah membangun masjid, kata seorang penyair, seorang ulama, mimma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi masjidan wahtasab. Di antara hadis mutawatir adalah hadis barang siapa berdosa namaku siapkan kapling di neraka, dan di antaranya hadis barang siapa yang bangun masjid
Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka Nabi tidak ingin menerima hadiah, tapi Nabi ingin beli sendiri tanah tersebut. Taib. Sebelumnya, bagaimana Rasulullah SAW salat sebelum ada masjid? Ya. Sebutkan Rasulullah SAW sebelum dibangunkan masjid Nabi, karena bangun masjid perlu proses, perlu berhari-hari. Maka dimanapun Nabi mendapati waktu salat, Nabi salat. Terkadang Rasulullah SAW salat di marabidil ghanam. Terkadang Rasulullah SAW salat di kandang kambing. Ya. Karena tidak mengapa salat di kandang kambing, ya. Karena kotoran kambing tidaklah najis, ya. Tentunya memilih tempat yang bersih, tapi bagaimanapun bersih tempat di kandang kambing pasti tercampur dengan sebagian kotoran kambing, dan kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis, ya. Kemudian Nabi mendapati lokasi Masjid Nabawi tersebut, ternyata ada khirab, yaitu ada bangunan-bangunan yang sudah runtuh, yang sudah rusak. Kemudian ada nakhlun, ada pohon-pohon korma. Kemudian ada kubur lil musyrikin. Sebagian ada kuburan bagi orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan orang musyrikin dicabut, fayunbash, dikeluarkan, dipindahkan, karena ini mau dibikin apa? Masjid. Kemudian Rasulullah memerintahkan bil khirab fasuwiyat, ya. Maka fasuwiyat, jadi yang rusak-rusak runtuh diratakan agar tanah tersebut menjadi datar. Wa amara bin nakhli faquti'. Kemudian ada pohon-pohon korma yang masih ada di situ, Rasulullah SAW suruh tebang karena ingin dibangun masjid. Dan pertama kali Masjid Nabawi dibangun, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, masih ke arah utara. Nanti setelah itu sekitar 18 bulan atau 17 bulan atau 16 bulan baru kemudian kiblatnya berubah ke arah selatan, ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Sebelumnya masih ke arah Baitul Maqdis, yaitu ke arah utara. Kemudian Rasulullah SAW pun mulai membangun Masjid Nabawi. Dan Rasulullah SAW ikut serta dalam proses bangunan masjid tersebut. Bahkan beliau juga ikut mengangkat bata, kemudian mengangkat batu dalam rangka untuk membangun masjid. Kemudian beliau bersyair dengan berkata, "Hadzal himalu la himala Khaybar, hadza abarru rabbina wa athhar." Kata beliau, inilah pikulan lebih baik daripada pikulan orang-orang yang bawa korma dari Khaybar. Ya. Artinya itu pikulan dunia, ini pikulan apa? Akhirat. Meskipun saya hanya angkat batu, hanya angkat bata, tapi ini lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih mulia di sisi Allah daripada mereka yang mikul-mikul apa? Korma dari Khaybar. Makanya beliau berkata, "Hadzal himalu la himala Khaybar." Ini adalah pikulan yang sungguhnya, bukan pikulan dari Khaybar yang membawa korma. Kemudian juga beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma innal ajra ajrul akhirah." Ya Allah, sungguhnya ganjaran yang sungguhnya adalah ganjaran akhirat. Farhimil ansara wal muhajirah. Rahmatilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Kaum Ansar dan kaum Muhajirin saling bahu-membahu untuk membangun Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat tatkala melihat Rasulullah SAW ikut kerja, mereka tentu semangat lagi bekerja. Mereka berkata, "La in qa'adna wan nabiyyu ya'malu ladzaka minnal amalul mudhallalu." Kalau kita duduk sementara Nabi bekerja, sungguh itu adalah perbuatan yang menyesatkan atau tersesatkan. Jadi mereka akhirnya ikut bersama-sama Nabi, semangat kerja. Kemudian mereka bersyair, ya, bernasyid, ya, dengan berkata, "Allahumma la khaira illa khairul akhirah, fansuril ansara wal muhajirah." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Tolonglah, menangkanlah kaum Ansar dan kaum Muhajirah. Maka Nabi SAW menjawab syair mereka. Nabi berkata, "Allahumma la khaira illa khairul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah." Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ampunilah kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Jadi tidak mengapa seorang bersenandung, bernasyid dalam rangka untuk semangat bekerja, ya, bersyair, agar yang penting tidak berlebihan, ya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Dan ini kata Nabi, "Allahumma la khaira illa khairul akhirah." Dalam riwayat yang lain berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, sungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, tidak ada aisha, tidak ada kehidupan yang sesungguhnya illa aishul akhirah, kecuali kehidupan akhirat. Ya, Nabi mengucapkan tersebut tatkala para sahabat dalam kondisi susah, dalam kondisi bekerja. Nabi mengucapkan tatkala para sahabat sedang menggali khandak.
Nabi ingatkan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Sabar. Kalian menggali khandak dalam kondisi lapar, dalam kondisi musim dingin. Ini bukan kehidupan sungguhnya. Kehidupan sungguhnya di sana, di akhirat. Agar para sahabat terus semangat, jangan terpedaya dengan dunia yang hanya sementara. Ya, dunia ini cuma sementara. Kalau kita pun mendapat kenikmatan, kita pun akan tua. Kalau kita sudah tua, kita tidak bisa merasakan banyak kenikmatan. Pandangan mulai rabun, pendengaran mulai berkurang, kekuatan mulai melemah, berjalan mulai tertatih-tatih. Meskipun kita kaya raya, apa nikmat yang kita rasakan dari dunia kecuali hanya sedikit. Ini tidak boleh dimakan, itu tidak boleh dimakan, ya. Ya, harus cek medical check up setiap waktu. Ya, meskipun kita kaya raya, toh kehidupan bukan kehidupan yang sesungguhnya, ya. Betapa banyak orang kaya akhirnya meninggal dunia. Oleh karenanya jangan lupa, la aisha illa aishul akhirah. Jangan terpedaya dengan kehidupan ini. Tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Ini hanyalah innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Permainan cuma sebentar, tiba-tiba selesai. Senda gurau, tiba-tiba kita masuk dalam keseriusan tatkala nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Rasulullah SAW tatkala bekerja, Rasulullah SAW juga memperhatikan, ya. Artinya beliau bekerja dan juga beliau mandorin orang-orang bekerja. Beliau lihat mana yang bagus pekerjaannya, beliau bimbing, beliau arahkan. Di antaranya ada seorang lelaki bernama Talq bin Ali al-Yamami al-Hanafi, ya. Beliau berkata, "Ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu yabnun al-masjid." Aku datang kepada Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat yang sedang bangun Masjid Nabawi. Fa akannahu lam yu'jibhu amaluhum. Seakan-akan Nabi kurang melihat amalan sahabat, kurang, masih ada yang lebih bagus. Fa akhadhtu al-mishaha fa khalattu biha tin fa ka'annahu ajabahu akhdhil mishata wa amali fa qala da'ul hanafiyya wat tina fa innahu adbatukum lit-tin. Waktu Nabi melihat sahabat kayaknya pekerjaannya masih kurang mantap, orang ini yang bernama Al-Hanafi tadi, ya, Talq bin Ali Al-Hanafi Al-Yamami, maka dia pun mengambil semacam cangkul atau semacam apa namanya? Skop, ya, untuk mencampur tanah dengan tin yang sudah dibasahin, ya, seperti mengaduk semen misalnya, ya. Kemudian dia olah, kemudian dia bawa. Nabi tertarik dengan cara dia membangun masjid. Maka Nabi berkata, panggil si Hanafi, ya, panggil si Hanafi dan bawakan tin, biar dia yang olah, tin. Tin itu campuran tanah dengan air yang untuk menempelin, ya, atau membuat bata. Kata Nabi, fa innahu adatukum lit-tin. Dia lebih pintar di antara kalian dalam mengolah apa? At-tin. Jadi Nabi motivasi yang pintar Nabi tunjukkan agar yang lain bisa mempelajari dari orang tersebut. Sebagian sahabat juga semangat seperti Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu. Para sahabat tatkala membangun Masjid Nabawi, mereka membawa labinah, masing-masing bawa satu bata. Mungkin batanya besar-besar, bawa satu bata. Sementara Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma membawa labinatain. Setiap dia bawa dua bata. Entah bata seukuran berapa, tapi dia bawa dua bata, berat. Ya, maka Rasulullah SAW, ya, melihat Ammar bin Yasir, yang lain bawa satu, dia bawa berapa? Dua. Maka Nabi SAW pun yanfudut turaba an ra'sihi. Maka Nabi mengepas-ngepaskin pasir yang ada tanah di kepala Ammar bin Yasir. Ya, begitu sayangnya Nabi kepada beliau. Kemudian Nabi berkata, "Ya Ammar, ala tahmilu ma yahmilu ashabuka?" Wahai Ammar, kenapa engkau tidak bawa angkat bata sebagaimana teman-temanmu angkat bata, yaitu satu-satu aja? Kata beliau, "Inni uridul ajr min Allah." Aku ingin pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi berkata, "Ibna Sumayyah, wahai putranya Sumayyah." Ya, radhiyallahu anha, ya, yang ditikam oleh Abu Jahal, wanita pertama yang mati syahid di Mekah. "Linnasi ajrun walaka ajran. Wa akhiru zadika syarbatun min laban." Kata Nabi, orang-orang mendapat satu pahala, kau mendapatkan dua pahala. Dan yang terakhir bekalmu sebelum kau meninggal dunia adalah susu yang kau minum. Dan ini terjadi waktu terjadi fitnah antara kubu Muawiyah dengan kubu Ali. Ammar bin Yasir di kubu Ali radhiyallahu anhu, dan sebelum dia meninggal dunia dia sempat minum susu, kemudian dia masuk dalam pertempuran, akhirnya meninggal dunia radhiyallahu taala anhu. Kata para ulama, ini dalil bahwasanya seorang tatkala beramal soleh,
boleh dia berusaha payah agar pahalanya lebih banyak ya. Yang satu bawa satu bata, Ammar bin Yasir sengaja bawa berapa? 2 ya. Ya, jadi kalau kita sedang dalam kegiatan ibadah ya, terkadang kita semangatkan diri kita, terutama yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Terkadang kita lebih capek, tidak apa-apa, kita sabar karena kita ingin pahala lebih banyak ya. Ya, surga sesuai dengan keseriusan seseorang, tingkatan surga sesuai dengan jerih payah seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabik, pahalamu sesuai dengan ukuran keletihanmu. Maka seorang dalam dunia ini harus berletih-letih dalam urusan ibadah, dalam urusan dakwah, harus perjuangan, harus ada yang dikorbankan, waktu, tenaga, biaya, energi, pikiran, dan yang lainnya. Berapa lama Masjid Nabawi dibangun? Masjid Nabawi dibangun sekitar 12 hari. Cepat ya. 12 hari. Karena masjidnya cuma sederhana. Ya. Terpalnya adalah pasir. Firashuhu rimal ya. Terpalnya adalah apa? Karpetnya adalah pasir. Wa imidatuhu judhu'un nakhl. Adapun tiangnya hanyalah batang korma. Wa saqfuhu jaridun nakhl. Adapun atapnya adalah pelepah korma. Wa tuluhu mimma yalil qibla ila muakharati mi'atu dhira'. Waktu itu lumayan besar ya Masjid Nabawi. Panjangnya dari belakang sampai arah kiblat 100 zira. 1 zira itu ini, 1 hasta. Jadi kira-kira 50 meter. Kira-kira 50 meter. Wal janibani mithlu dzalika udunah. Kemudian lebarnya kira-kira seperti itu juga. Sekitar 50 meter, sekitar 40 meter. Ya. Itulah luas Masjid Nabawi awal kali dibangun. Ya. Nanti setelah Khaybar banyak orang masuk Islam, maka Nabi melebarkan Masjid Nabawi. Makanya sekarang Masjid Nabawi yang kita lihat di Masjid Nabawi ada bangunan di depan yang warna coklat. Orang mengatakan Al-Masjidul Qadim, masjid yang lama. Kata mereka itulah dulu ukuran Masjid Nabawi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ke belakang, jadi warnanya coklat khusus, masih Tirazul Qadim, masih model lama di bagian depan dekat Raudhah. Ya, kita lihat modelnya berbeda daripada yang lainnya. Itulah kira-kira ukuran Masjid Nabawi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah SAW bangun masjid, maka Rasulullah SAW bangun hujurat. Hujurat adalah rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang pertama Nabi bangun 2 rumah karena waktu Nabi pertama kali berhijrah, istri beliau masih 2, yaitu Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau hanya membangun 2 hujrah, ya, 2 hujrah. Adapun bentuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sangat sederhana, yaitu tiangnya dari batang korma, kemudian atapnya dari pelepah korma ya. Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad meriwayatkan dari Daud bin Qais, beliau berkata, "Ra'aitul hujurati min jaridin nakhl." Aku melihat rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari jaridin nakhl, yaitu dari pelepah korma. Mughashshayan min kharijin bimusuhi sya'r. Kemudian jaridin nakhl kemudian ditutupi dengan semacam kantong yang berisi serabut-serabut. Untuk apa? Atapnya. Wa adhunnu aradal bait min babil hujrah ila babil bait nahwan min 6 aw 7 adhru. Adapun jarak antara pintu hujrah dengan pintu rumah sekitar 3 meter. 6 zira sekitar 3 meter, 6 hasta. Jadi rumah Nabi itu begini ya. Rumah Nabi, rumah kemudian depannya semacam ada pelataran ya. Pelataran ini terbuka, itu namanya hujurat. Yang ada pun namanya ghurfah atau bait. Antara pintu rumah Nabi dengan pintu hujurat ya sekitar 3 meter. Faham tidak? Saya ulangi, ini rumah, depannya semacam pelataran namanya hujurat yang tidak diatapin. Antara pintu Nabi dengan pintu hujurat ada berapa? Jarak 3 meter. Kemudian beliau berkata, wa ahrizal baita dakhil 10 azra. Adapun ukuran rumah Nabi 10 hasta, yaitu sekitar 5 meter. Wa adhunnu sumkahu baina 8 wa 7. Lebarnya kira-kira
3,5 sampai 4 meter. Kalau kita bilang satu zira sekitar setengah meter, maka lebarnya kira-kira 4 meteran. Jadi rumah Nabi itu 5 meter kali berapa? 4. Besaran mana? Rumah ente apa rumah Nabi? Hah? Besaran mana? Besaran mana? Rumah antum lah. Rumah Nabi cuma 5 kali 4, kemudian ada semacam hujurat, ya, 3 meter dari pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Al-Imam Bukhari meriwayatkan dari dalam Adil Mufrad dengan sanad yang sahih dari salah seorang bernama Muhammad bin Hilal, ya, beliau mensifati tentang rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu bahwasanya pintunya cuma satu pintu, bukan dua bukan 2 daun pintu tapi 1 daun pintu, ya. Kemudian bagaimana arah pintunya, ke arah mana dia sifati, ya. Kemudian adapun tinggi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam pendek, ya. Kata Hasan Al-Basri, "Kuntu adkhulu buyuta azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman bin Affan fa atanawalu saqfaha biyadi." Aku masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman khilafah Utsman bin Affan. Hasan Al-Basri tabi'in, di zaman kekhilafan Utsman bin Affan aku sempat masuk ke rumah Nabi. Ternyata aku bisa menyentuh atapnya. Berarti kira-kira berapa meter? Kalau tinggi seorang 180, ya. Ya 2 meter sedikit, lebih sedikit. Jadi itulah kira-kira rumah Nabi. Bisa antum bayangkan, panjang 5, lebar kira-kira berapa? 4, tinggi kira-kira 2,3 meter atau 2,2 meter, 2,3 meter. Kira-kira itulah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Masjid Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, setelah perang Khaybar, ya, diperluas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kaum muslimin semakin banyak. Kaum muslimin semakin banyak, masjid sudah tidak cukup, maka Nabi mandang masjid harus diperlebar. Maka ada tanah yang harus dibeli. Ya, akhirnya dibeli oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan harga 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Itu jumlah yang besar tatkala itu. Oleh karenanya tatkala Utsman bin Affan, tatkala beliau akan meninggal dunia di zaman pemerintahan beliau, ya, sekitar tahun 35 Hijriah, tatkala beliau dikepung oleh orang-orang pemberontak, ya, kemudian ingin bunuh beliau, maka beliau ingatkan kepada mereka. Kata beliau, ya, unshidu billahi man syahida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal. Aku ingatkan kepada kalian orang-orang yang menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu pernah bersabda, "Man yuwassi' lana bi hadzal bait fil masjid bi baitin lahu fil jannah." Siapakah yang mau melebarkan masjid kami ini, maka Allah akan menggantikan baginya istana di surga. Fabta'tuhu min mali fawassa'tu bihil masjid. Maka aku pun beli tanah tersebut untuk meluaskan Masjid Nabawi. Dia ingatkan, kenapa kalian berontak sama saya? Bukankah Nabi pernah berkata tentang saya demikian? Bahwasanya siapa yang melebarkan Masjid Nabawi, aku jamin istana baginya di surga, dan aku yang melebarkan, kata Utsman bin Affan. Tapi mereka tidak peduli. Mereka tidak peduli. Dalam riwayat yang lain, Utsman bin Affan berkata, "Unshidukum billahi alladzi la ilaha illahu." Aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ata'lamuna anna Rasulullah sallam qala, bukankah kalian tahu, tidakkah kalian tahu Rasulullah sallam pernah bersabda, "Man ibta'a mirbada bani fulan ghafarallahu lahu." Barang siapa yang membeli tanah untuk melebarkan masjid, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Fabta'tuhu bi 20.000 aw 25.000. Lalu aku beli tanah tersebut dengan 20.000 dirham atau 25.000 dirham. Fa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu. Aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata, "Ya Rasulullah, qad ibta'tuhu." Ya Rasul, aku telah beli tanah tersebut. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alhu fi masjidina wa ajruhu laka." Jadikanlah tanah tersebut untuk masjid kami dan pahalanya adalah untukmu wahai Utsman, ya. Tapi akhirnya Utsman tetap di demo, kemudian datangi, kemudian dibunuh oleh orang-orang, dan dia meninggal dunia dalam kondisi membaca Al-Quran sementara darah menetes atau mengalir di Al-Quran yang beliau sedang baca, radhiyallahu taala anhu. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama kali mengadakan pelebaran masjid adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang beli tanahnya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu.
Kemudian masjid setelah Nabi SAW meninggal dunia, ya, masjid di zaman Khalifah radhiyallahu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tetapi Abu Bakar hanya memerintah sekitar 2 tahun dan beliau tidak sempat melebarkan masjid. Kenapa? Karena stabilitas keamanan yang lagi hancur-hancurnya tatkala itu. Begitu Nabi SAW meninggal dunia, maka sebagian orang murtad dan sebagian orang-orang mengikuti Nabi baru, Musailimah al-Kadzdzab sampai puluhan ribu. Kemudian timbul lagi Nabi baru sebelah sana, Nabi baru sebelah sana ya. Orang-orang tidak mau bayar zakat. Terjadi gejolak stabilitas keamanan sehingga Abu Bakar radhiyallahu anhu sibuk memperbaiki stabilitas keamanan sehingga beliau tidak sempat ngurusin masjid untuk diperluas. Bahkan beliau juga tidak melaksanakan salat tarawih berjamaah karena kesibukan mengurusi gejolak stabilitas keamanan tatkala itu. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar melebarkan Masjid Nabawi, ya. Dengan ditambah bata dan juga pelepah korma. Dan Umar memperbaiki tiang-tiang juga dari kayu, selain dari dari batang korma juga dengan apa? Kayu. Tetapi masih sangat sederhana. Dan disebutkan Umar dan juga nanti diperluas oleh Utsman, maka daerah pelebaran yaitu daerah depan, kanan dan belakang. Sebelah kiri tidak, cuma depan, kanan atau belakang. Dan Umar melarang untuk menghiasi masjid. Ma'ruf, Umar melarang untuk menghiasi masjid. Beliau mengatakan bahwasanya kalau menghiasi masjid, orang-orang akan tersibukkan melihat hiasan-hiasan tersebut, ya. Dari kekhusyuan dalam salat, lihat ini indah, itu indah, tulisan ini indah, anu indah, syair-syair indah dan macam-macam indah sehingga khawatir lupa untuk khusyuk dalam masjid, ya. Kemudian Umar berkata, "Akinnan nasa minal matar." Bikin bangunan yang rapi agar orang bisa terhindar dari hujan. Wa iyyaka an tuhammir aw tusaffir. Hati-hati, jangan kau bikin warna merah, jangan kau bikin warna kuning. Ya, fataftinan nas, kau akan bikin orang terfitnah dengan keindahan-keindahan tersebut. Tatkala Utsman bin Affan menjadi khalifah, maka Utsman melakukan pelebaran yang banyak. Maka dia menghiasi sebagian isi masjid tersebut, di antaranya dindingnya dibuat dari batu-batu yang terpahatkan, ya. Kemudian juga tiang-tiangnya dibuat juga dari batu-batu yang dipahat, ya. Kemudian atapnya terbuat dari kayu khusus yang datang dari India, ya, saj, ya. Jadi Masjid Nabawi lebih indah di zaman apa? Utsman bin Affan, ya, dengan sedikit sedikit hiasan, ya. Karena Utsman, kata Ibnu Katsir, mungkin mentakwil atau menafsirkan hadis, man bana lillahi masjidan kamafhisi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran tempat untuk bertelurnya qatat, ya, atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Artinya kalau kita ingin dapat istana mewah di surga, kita ingin juga rumah Allah yang bagus. Mungkin seperti itu sehingga dia bangun masjid yang agak bagus, ya. Qatat adalah semacam burung, ukurannya seperti burung dara, seperti burung merpati, tapi dia burung padang pasir. Kalau dia bertelur, bukan telur di pohon, tapi dia bertelur di tanah. Maka dia pun datang ke tanah, kemudian dia menggali-gali pasir untuk bertelur. Sehingga ukurannya sedikit, ya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bangun masjid meskipun seukuran itu, ya, maka Allah akan bangun baginya istana di surga. Artinya seorang bangun masjid, ya, tidak mengapa kalau dia hanya mampu cuma kecil. Ya, kalau dia di antaranya kalau tambahan cuma sedikit tidak apa-apa, yang penting semampu dia, meskipun hanya semeter, setengah meter kali berapa meter, yang penting dia punya andil dalam membangun masjid, maka dia pasti diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu beda yang bangun 1 meter dengan yang 50 meter. Istananya pasti beda, ya. Ya, tapi sama-sama namanya apa? Istana. Jangan khawatir, ya. Bidadarinya juga beda. Setelah itu sudah mau azan, ya? Berapa menit lagi? 3 menit. Setelah dibangun masjid, maka itulah masjid Nabi yang penuh kesederhanaan. Maka Nabi mengadakan kegiatan-kegiatan Islami di situ. Nabi salat, rapat di situ, ada urusan agama di situ, mengatur strategi di situ. Ya, jadi masjid bukan cuma sekedar salat, tapi tempat kegiatan pengajian dan yang lainnya, kegiatan Islami, ya. Masjid yang sangat sederhana di zaman Nabi SAW, karpetnya terbuat dari pasir dan juga kerikil. Kemudian atapnya hanya dari pelepah korma,
kemudian tiang-tiangnya hanya terbuat dari batang korma. Terkadang turun hujan, hujan pun masuk ke dalam masjid sehingga akhirnya terkadang pecek di masjid, terkadang Nabi sujud kemudian dahi beliau penuh dengan pecek ya, karena masjid sangat sederhana, bahkan dahulu pintu-pintunya terkadang tidak ada, terkadang anjing masuk dan keluar di masjid tersebut ya. Tentunya para sahabat tidak ingin anjing masuk keluar, tapi karena sederhananya masjid, terkadang anjing masuk keluar di masjid sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Umar di awal-awal Islam demikian ya. Kemudian setelah itu Nabi SAW biasanya kalau berkhutbah, Nabi SAW bersandar kepada sebuah batang korma. Bersandar kemudian Nabi menyampaikan khutbah atau pengajian. Kemudian akhirnya para sahabat setelah perang Khaybar, para sahabat berkata, "Law ittakhadha syai'an taqumu alaihi idza khatabta hatta yarakan nas." Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau membuat sesuatu yang kau naik di atasnya sehingga kalau kau berkhutbah orang semua bisa lihat. Akhirnya Nabi memerintahkan untuk membuat mimbar. Buat mimbar. Maka dibuatlah mimbar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tidak lagi bersandar kepada batang korma. Dulu Nabi sering bersandar, Nabi menyampaikan ceramah. Tatkala ada mimbar, maka Nabi naik di atas mimbar. Waktu Nabi naik di atas mimbar, hanna dzalikal jaza', maka batang korma itu pun terisak-isak, menangis. Wa sumi'a lahu siyahun kasiyahis sabi. Bahkan yang dengar bukan cuma Nabi, para sahabat juga mendengar isakan batang korma tersebut seperti isakan anak kecil, ya. Au kasautil aisyar, atau seperti suara onta yang akan melahirkan yang sudah kandungannya sudah berumur 10 bulan. Sampai Rasulullah SAW pun datang ke batang korma tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengusap batang korma tersebut, akhirnya batang korma tersebut pun tenang, tidak lagi terisak. Dan ini di antara mukjizat Nabi SAW, batang korma menangis karena ditinggalkan oleh Nabi SAW, karena rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Ya, oleh karenanya seorang sahabat atau seorang tabi'in pernah berkata, lihatlah batang korma saja rindu untuk bertemu dengan Nabi SAW, bagaimana lagi dengan antum kaum muslimin. Taib, azan dulu baru kita buka tanya jawab. Allah Ta'ala alam bisawab.